Hai, ketemu lagi di cerita Oi. Kali ini saya akan bercerita bagaimana caranya makeover sebuah teras dengan luas 3,5 kali 2 meter menjadi sebuah taman mungil yang cantik, juga menjadi sebuah area baca dan tempat penyimpanan peralatan pertukangan saya. Tonton terus ya sampai habis, jangan di skip. Juga jangan lupa like, dan buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, aktifkan tombol loncengnya, dan juga komen dan bagikan buat teman-teman yang lain sehingga video ini bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang. Nah, ini dia nih penampakan halaman rumah saya sebelum saya melakukan renovasi. Hal pertama yang perlu diingat, tentukan desain yang diinginkan dan tentukan focal point dari desain tersebut. Oke, setelah lihat alat dan bahan yang diperlukan, sekarang kita akan lihat cara buatnya. Yang pertama teman-teman harus lakukan adalah tentukan bentuk desain yang diinginkan, yang tentunya harus disesuaikan dengan panjang kali lebar atau luas halaman yang akan direnovasi. Yang kedua, teman-teman harus menentukan focal point dari desain tersebut. Oh iya, ini salah satu tips cara penyimpanan roll bekas jika teman-teman ingin awet ya. Jadi simpan kembali di wadahnya dan dalam keadaan lembab atau basah, dan kemudian ditutup dengan plastik, dan kapanpun teman-teman ingin menggunakan kembali, maka roll bekas pakai tersebut masih tetap bagus untuk digunakan. Oke, sekarang kita kembali ke topik awal ya. Nah, untuk desain saya ini, saya akan mengambil focal point-nya yaitu dinding di sebelah kanan saya, dimana dinding yang akan menjadi focal point ini akan saya cat berwarna hitam. Kenapa berwarna hitam? Karena saya ingin dinding tersebut memiliki fungsi ganda, yaitu selain sebagai focal point dan sebagai media hiasan, saya juga ingin dinding tersebut memiliki fungsi lain, yaitu sebagai tempat coret-coret atau tempat menulis atau menggambar anak saya pada saat ingin coret-coret dinding. Oh iya teman-teman, cat dinding yang saya gunakan ini dari Jotun. Warnanya warna hitam dan memang fungsinya sebagai cat yang bisa digunakan sebagai area seperti papan tulis ya. Jadi tipikal catnya itu agak lembut sehingga pada saat menulis dengan kapur sangat bagus dan hasilnya pun sangat cantik terlihat ya. Jadi nanti saya akan tulis di description box untuk nama tipe dari cat dari Jotun yang saya gunakan ini ya. Nah, setelah area yang saya cat dengan cat berwarna hitam telah mengering, maka saya bisa melakukan penulisan pada dinding tersebut dengan menggunakan kapur tulis ya. Jadi kapurnya sama seperti yang kita gunakan pada papan tulis, karena memang jenis catnya dapat digunakan seperti area papan tulis. Menarik dari cat dari Jotun ini adalah kalau teman-teman atau anak-anak telah selesai melakukan coret-coret atau penulisan pada dinding yang telah dicat dengan cat dari Jotun ini, maka kita tidak akan susah untuk menghapus bekas coret-coret tersebut. Nah, langkah berikutnya setelah selesai menulis quote yang ingin saya tulis pada dinding saya kemudian mulai memasang rumput artifisial. Nah, rumput artifisial ini bisa teman-teman dapatkan melalui shopping online, dimana kisaran harganya berkisar sekitar 125.000 sampai 1 jutaan. Nanti linknya saya juga share di description box ya. Setelah pemasangan rumput artifisial, saya melanjutkan dengan penataan batu hias berwarna putih di sepanjang pinggiran rumput artifisial tersebut. Gunanya supaya rumput artifisialnya nggak mudah terangkat. Selain itu, tatanan rumput terlihat rapi dan alami dengan adanya batu hias berwarna putih tersebut.
Selanjutnya saya memasang Dreamcatcher berwarna putih senada dengan warna dinding saya di antara kedua jendela untuk menambah keindahan dari area taman secara keseluruhan. Saya juga mempersiapkan lampu kecil untuk saya pasang sepanjang quote yang telah saya tulis pada dinding berwarna hitam tadi. Nah, lampu ini saya pasang dengan menggunakan double tip dari 3M. Kenapa saya menggunakan 3M? Karena double tip dari 3M ini memang sudah terbukti ampuh dapat bertahan, baik itu ditaruh di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, untuk dapat merekat kuat pada permukaan wadah yang digunakan. Oh iya teman-teman, pada sesi kali ini saya juga melakukan DIY, yaitu membuat box tempat peralatan, di mana box tempat peralatan ini memiliki fungsi lain, yaitu sebagai box tempat menyimpan peralatan alat pertukangan saya, juga sebagai tempat duduk untuk area baca. Jadi akan menambah nilai lebih kepada teras atau area yang saya renovasi kali ini, karena lagi-lagi saya menggunakan box yang memiliki fungsi ganda sehingga bisa meminimize dari barang-barang yang berantakan, karena saya bisa menyimpannya langsung ke dalam box tersebut. Jadi tetap terlihat rapi dan peralatan yang saya miliki juga bisa tersimpan dengan aman. Pintu box ini saya bagi menjadi dua, satu pintu panjang dan satu pintu yang pendek. Dan di atas permukaan pintu ini saya menggunakan decoupage dari tema-tema jadul, sehingga box ini terlihat cantik dan terlihat natural dengan adanya pemberian decoupage yang kemudian saya varnish juga, sehingga bisa awet dan tahan lama pada permukaan atau pintu dari box tempat penyimpanan peralatan saya. Masih dari area dinding berwarna hitam, saya menambahkan beberapa pernak-pernik pada dinding tersebut, sehingga menambah cantik area yang menjadi focal point dari desain saya. Selain itu, saya juga menambahkan sebuah rak yang bisa diletakkan tanaman, sekaligus saya bisa meletakkan buku-buku koleksi bacaan saya, sehingga area duduk ini bisa digunakan sebagai area baca, area bersantai, juga buat kegiatan lainnya pada area taman ini. Teman-teman, setelah selesai menata, ini dia nih hasilnya. Gimana nih teman-teman? Apakah teman-teman suka dengan hasilnya? Nah, saya juga tadi belum sempat menyampaikan ke teman-teman kalau kedua area ini saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah area dengan rumput artifisial, dan yang kedua adalah area dengan menggunakan kayu bekas peti kemas yang saya buat seolah-olah berbentuk panggung. Nah, di area panggung inilah biasanya saya bersama anak-anak saya melakukan barbeque, duduk bercengkrama, bercerita, dan banyak lagi kegiatan lainnya yang kami lakukan di Taman Mungil ini. Jadi, suasana melakukan pekerjaan pun kadang saya lakukan di taman ini, sehingga tidak terlalu merasa suntuk dengan pekerjaan dari rumah saja, ya. Jadi pesan saya cuma satu ke teman-teman semua, jangan pernah takut untuk bereksperimen, meski lahan yang kita miliki hanyalah sebuah lahan kecil. Sebab jika kita berani mengeksplor ide-ide yang kadang saya katakan sebagai ide gila ya, kita akan bisa melihat hasil yang bagus atau hasil yang cukup seru untuk kita pakai di area rumah kita, meskipun lahan yang kita miliki sangat terbatas. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan atau teman-teman pengen usulan yang lain, bagian mana yang
dari rumah yang ingin saya renovasi, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Nanti saya akan jawab masing-masing pertanyaan dari teman-teman, dan kita akan coba buat lagi desain-desain lain berikutnya. Semoga apa yang saya lakukan hari ini bisa memberi inspirasi buat teman-teman semua untuk berani mengeksplor area di rumah teman-teman masing-masing, meskipun area tersebut adalah area yang kecil. Oke teman-teman, kalau begitu sampai jumpa lagi di episode lainnya. Sekali lagi tetap semangat meski bekerja dari rumah, dan terus bekerja untuk lebih produktif lagi. Sampai jumpa di cerita OI berikutnya. Bye bye.